warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eksa Putra. Kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu penjelasan tentang subbab dari bab litosfer, yaitu tentang kala geologi. Kala geologi itu merupakan pembagian fase-fase perkembangan bumi berdasarkan zaman dan penciptaan dari bumi itu sendiri. Oke, jadi kalau kita lihat di dalam catatan pada fase penciptaannya, bumi itu terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama disebut Archeozoikum ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5 fase yang akan saya jelaskan di pertemuan sekarang. Ya, masa yang pertama disebut masa Archeozoikum. Archeozoikum adalah zaman paling awal atau permulaan dalam sejarah perkembangan bumi, berlangsung sejak 4,8 miliar tahun yang lalu hingga 2.500 juta tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat teori besarnya ya, perkembangan tata surya itu bersamaan dengan pembentukan bumi. Bersama dengan itu, planet tidak langsung jadi seperti saat ini ya. Jadi dulunya semula itu berupa gas yang memadat jadi planet, itu tidak langsung menjadi benua, ada airnya, tidak seperti itu ya, ada awannya, tidak seperti itu dulu. Jadi ibarat kalian melihat ledakan gitu ya, ada gas dulu, terus memadat jadi apinya muncul, memadat, memapat kalau kita mengacu dari Big Bang Theory, lalu membentuk padatan tersebut menjadi lingkaran. Nah, planet tersebut begitu penciptaannya. Nah, pada fase awal mula ini permukaan bumi masih sangat panas. Kenapa panas? Karena belum memiliki atmosfer ya. Jadi suhunya masih sama seperti matahari, kurang lebih karena unsurnya pun masih didominasi oleh nitrogen dan karbon monoksida, tapi dominannya nitrogen. Nitrogen itu sifatnya panas ya. Oke, itu pada fase pertama. Karena saking panasnya, keadaan saat itu bumi masih belum stabil ya, sehingga pada proses pembentukannya udara masih sangat panas dan jelas di situ belum ada kehidupan ya. Jadi fase yang pertama disebut Archeozoikum gitu ya. Yang kedua disebut juga masa Protozoikum, atau dikenal juga terbagi menjadi 8 fase. Fase ini terjadi sekitar 2 miliar sampai 590 juta tahun yang lalu. Lalu kalau ada yang bertanya, penentuan ini dari mana ya? Penentuan ini jelas dari pengukuran unsur karbon dalam lapisan batuan di permukaan bumi. Jadi kalau ilmuwan arkeolog itu mencari batuan, diuji gas karbonnya, kalau karbonnya menunjukkan angka sekian, berarti itu menunjukkan fase kehidupan umurnya pada saat itu ya. Jadi tidak berdasarkan hipotesis, tapi berdasarkan penelitian sebelumnya. Fase Protozoikum ini planet sudah mulai terbentuk ya. Jadi planetnya sudah hampir menyerupai sekarang, tapi masih tetap panas. Jadi suhunya masih belum stabil, masih cukup hangat gitu ya sebutannya. Pada zaman ini muncul fase beberapa zaman disebut juga Kambrium, Ordovisium, Silur, zaman Devon, zaman Karbon, dan zaman Permian. Nah, zaman Karbon ini puncaknya bumi isinya itu sepenuhnya diisi oleh unsur C ya, karbon, sehingga masih belum ada kehidupan. Baru pembentukan awal dari magma, kemudian terpisah menjadi koloyang, terpisah menjadi batuan keras, lama-lama menjadi cikal bakal benua. Jadi pada saat ini mulai terbentuk cikal bakal dari benua, maupun tapi bukan benua seperti sekarang ya. Jadi zaman dulu itu benuanya hanya satu benua saja, tidak seperti sekarang ada 5 benua atau 5 dan sampai 6 benua. Oke, pada masa selanjutnya, masa Paleozoikum ini mulai terbentuklah lapisan udara atau atmosfer. Atmosfer bumi ini bersamaan dengan turunnya suhu di bumi gitu. Jadi saya tarik ke belakang dulu ya.
masa Paleozoikum ini mulai berkembangnya cikal bakal lapisan udara dan terbentuknya ini bentukan bumi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bumi itu dulunya sebelum jadi ini, dia adalah ini dulu. Nah ini dulu Pangea. Pangea ini dia disebut juga satu daratan utama bumi. Dan hanya ada satu lautan saja, yaitu Pantalasa Ocean atau Samudra Pantalasa. Kemudian berkembang setelah pada masa ini terpecah menjadi dua bagian akibat pergerakan tektonik menjadi yang utara terpisah menjadi Gondwana di atas ya, sedangkan yang bawah adalah Laurasia. Nah, Gondwana ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal benua Amerika bagian utara, Eropa, kemudian Asia bagian utara, dan juga Eropa ya jelas ya. Sedangkan yang Laurasia ini menjadi wilayah Asia, Antartika, Afrika, dan juga Australia, juga Amerika bagian selatan, begitu. Jadi tidak langsung jadi seperti sekarang, semuanya membutuhkan perkembangan yang jelas begitu. Oke, saya lanjutkan ke zaman Mesozoikum ya. Pada zaman Mesozoikum ini mulai muncul makhluk hidup yang langsung besar begitu. Jadi pada saat itu dalam catatan sejarah, setelah perkembangan bumi itu yang mengisi itu makhluk bersel satu dan fungi maupun lantai dulu. Tapi dari segi fauna itu yang muncul pertama itu bukan mamalia dulu ternyata, tapi yang muncul adalah dinosaurus. Jadi pada fase itu belum muncul lah manusia juga ya. Terbagi menjadi 3 fase, yaitu zaman Tira, zaman Jura, dan zaman Kapur. Nah, konon zaman ini dulu puncaknya kehidupan di bumi, di mana flora itu bisa ditemukan ukurannya sekitar 50 meter, bahkan lebih begitu ya. Dan daun pun bisa jadi diameter per daunnya itu ada yang mencapai 1 sampai 2 meter. Artinya pada fase ini flora maupun faunanya itu memiliki ukuran yang sangat besar. Begitu. Kenapa zaman Jura ya? Erat kaitannya sama Jurassic gitu ya. Jurassic era. Zaman Jura ini puncak munculnya hewan-hewan seperti T-Rex, Brontosaurus, Tyrannosaurus, dan teman-temannya. Oke, kita lanjutkan. Zaman Mesozoikum terjadi 250 juta tahun yang lalu. Itu puncaknya dinosaurus mulai ada. Selanjutnya, sedangkan karakter Mesozoikum sendiri memiliki saat dinosaurus ini muncul, ternyata di bumi sendiri tidak diam, bentukan batuannya terus bergerak, di mana terjadi pemisahan benua antara Afrika dan juga benua Amerika gitu. Jadi kalau kalian lihat di peta, Afrika dan Amerika itu seperti puzzle yang terpisah. Jadi kalau kalian menyatukan Amerika bagian bagian selatan dan benua Afrika itu nanti berupa puzzle yang bersatu begitu ya. Lalu bukti lain mereka pernah bersatu itu terjadi juga di benua Amerika bagian selatan dan Antartika. Jadi dulunya Argentina itu bersatu dengan Antartika, kemudian Antartika terpisah ke bawah sendiri ya. Antartika terpisah ke bawah sendiri, sehingga bukti lainnya secara fauna ditemukan penguin ya di Argentina bagian selatan, dan juga Antartika ditemukan penguin begitu. Jadi bukan di kutub utara kalau penguin, tapi di kutub selatan gitu. Dan yang benua yang terakhir yang memisahkan diri yaitu lempeng India ya. Lempeng India ini asalnya bergabung dengan Afrika, jadi part of Africa continent kalau kita lihat di bentukan petanya. Tapi terpecah begitu ya oleh pergerakan tektonik lempeng benua, lalu dia bergerak menuju bagian lain ke wilayah baratnya ya. Yaitu ada benua Asia bagian selatan, yaitu Pakistan. Nah, Pakistan ini tertumbuk oleh India sehingga yang dulunya tidak ada gunung Everest, pada masa ini mulai terbentuklah gunung Everest.
Mengapa? Karena dulu si wilayah tersebut tidak terbentuknya gunung, sehingga saat tumbukan antar benua itu terjadi, ada part yang dulunya dangkal menjadi terbentuklah gunung. Jadi kalau dulunya gini tertumbuk pada tekanan, lalu dia naik menjadi pegunungan Everest begitu. Oke, jadi pada fase ini menurut ilmuwan itu merupakan fase penting bagi kehidupan bentukan di bumi. Dan pada fase jura juga, pada akhir fase jura itu terjadi hujan meteor ya di bumi ya. Hujan meteor ini menyebabkan akibat kepunahan dinosaurus yang tadi mulai banyak sehingga punah. Masa Kenozoikum ini terjadi sekitar 67 juta tahun yang lalu. Terbagi menjadi 7 fase, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, Triosen, dan Pleistosen. Nah, pada fase ini juga disebut juga zaman es. Ya, jadi setelah dinosaurus hilang, tergantikan oleh masa dan flora fauna baru, itu disebut Ice Age gitu. Jadi kalau kalian nonton film Ice Age itu can relate with this fase. Gitu. Zaman Paleosen Eosen ini mulai muncul binatang-binatang yang berbulu tebal, mamalia seperti ini ya, mamut begitu. Kalau di darat gajah, kemudian mamalia di wilayah laut seperti paus gitu, dan juga lumba-lumba. Sedangkan yang lainnya itu ikut berkembang juga, baik mamalia besar maupun mamalia kecil. Lalu mulai muncul makhluk-makhluk bertulang belakang dan tidak bertulang belakang atau invertebrata dan vertebrata begitu. Ya, pada zaman ini terjadi seperti itu, perkembangan tumbuhan yang asal mulanya besar, kemudian jamur dan lumutnya mengecil. Kenapa? Karena suhu bumi turun dari pada jauh dari fase sebelum Kenozoikum terjadi begitu. Konon katanya makhluk manusia modern itu muncul di zaman kala Pliocene atau sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ya, jadi kalau saya yakini bahwa Nabi Adam itu muncul zaman itu. Kenozoikum itu terjadi merupakan awal mulanya itu dari hujan meteor ya. Jadi akhir dari zaman sebelumnya menghancurkan dinosaurus, terjadi hujan meteor sehingga terjadi fase kehidupan baru dan gunung Everest sudah terbentuk, dan cirinya itu terjadi zaman es begitu. Zaman es ini zaman akhir sebelum suhu bumi meningkat sehingga terjadi penurunan zaman es tersebut. Jadi zaman es berakhir, baru berkembanglah zaman manusia yang sesungguhnya. Jadi manusia itu mulai menguasai daratan di bumi itu setelah zaman es berakhir begitu. Oke, baik, itu penjelasan dari pertemuan hari ini. Sebagai latihan nanti akan saya jelaskan di deskripsi, jadi tolong dibaca deskripsi di web yang sudah saya siapkan. Jadi silahkan dibaca petunjuknya lalu dikerjakan langsung di situ. Baik, penjelasan dari Kala Geologi untuk bab litosfer saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Semoga yang saya jelaskan membuat kalian paham ya, bukan malah sebaliknya. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.